Saudara ya, kita masuk lagi ke pembahasan kita. Oke, saya munculin dulu ya. Hmm. Baik ya, udah kelihatan lagi tadi sampai di mana ya, di sini ya. Baik, barangkali kita cek dulu ya. Tadi kita sudah sampai di pembahasan tentang ini ya, tentang proses. Ada yang nanya di level itu ya, level mana tadi? Ini ya. Pak, kalau panahnya 2 bagaimana? Boleh ya? Boleh saja. Jadi tolong dicek karena gini, yang akan Anda tuliskan di sini bergantung dari nanti aplikasi yang dibuat gitu. Jadi kalau aplikasi yang dibuatnya memang bisa menggambarkan itu, ya harus dibuat tanda panahnya. Tapi kalau aplikasinya tidak menggambarkan perlunya ada panah bolak-balik, jangan. Ya, jadi Anda nanti yang menentukan sendiri di situ. Oke, ada pertanyaan yang lain silakan dari 2 contoh level 1 prosesnya. Ya, ini customer customer udah mesen nih ceritanya ya, udah mesen. Ini customer udah mesen, ada nota total pemesanan. Udah bayar belum customernya di proses ini? Halo? Udah bayar belum di proses ini customernya? Ada yang bisa Belum, jawab? Pak. Ini baru pemesanan, Pak. Ya, belum ya berarti ya? Belum. Belum ya. Dicek aja nih customernya kan baru dapat nota total pemesanan. Ya, belum belum masuk di pembayaran ya. Jadi baru masuk di pemesanan. Oke ya, Berarti ini, ya silakan. maaf izin bertanya. Boleh. Berarti yang pembayarannya dibikin diagramnya terpisah, toh, Pak? Atau bisa dijadi satu di sini, Pak? Boleh, Susan. Sebetulnya boleh aja. Jadi maksudnya gini, makanya kan ini kan contoh namanya juga nih, Wah, contoh. Kalau contoh ya contoh gitu kan. Ya, silakan nanti dioprek sendiri gitu sama Susan dan kawan-kawan. Itu di Google itu banyak oke. menyediakan contoh-contoh, kalian boleh cari ya DFD misalkan pembelian barang online. Oh, pasti ada tuh contohnya. Ya, pemesanan barang online. Oh, contohnya menggambarkan begini, begitu, dan sebagainya. Tapi ingat, Anda jangan langsung kopas, jangan langsung diterapkan ke pemikiran ini. Dia membuat itu sesuai dengan proses bisnis. Ingat, yang pertama yang harus dipikirkan oleh kalian semua adalah proses bisnisnya bagaimana. Itu yang penting. Ya, hati-hati. Proses bisnis itulah yang nanti akan menentukan bagaimana diagram konteks dan DFD dan turunannya ke bawah. Saya nggak bisa mengatakan DFD ini salah, DFD ini benar, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Anda yang tahu proses bisnisnya. Gitu. Makanya di dalam tugas kan tolong berikan informasi gitu loh di setiap di setiap diagram yang kalian tuliskan tuh dikasih informasi supaya saat orang lihat itu orang baca bisa menjelaskan gitu. Kalau kalau kita melihatnya cuma dari lingkaran gedenya doang kan nih sistem informasi penjualan cenderamata, ada nggak tulisannya secara online? Kan nggak ada, Nggak Saudara. ada, Pak. Ada. Artinya bisa saja customer tuh datang sendiri ke gerainya di situ, ya, betul ya, ke tokonya, terus dia pakai komputernya secara langsung direct, intranet gitu. Tapi bisa juga ini menggambarkan secara mobile, betul nggak? Kayak Anda beli di Topet tuh, Saudara. Betul. Gitu. Gitu. Jadi tergantung kitanya nanti dalam cara menjelaskannya. Itu yang bagian yang pentingnya di situ. Jadi jangan sampai nanti gini, Pak, Anda presentasi terus ditanya nggak ngerti. Ya itu bahaya. Ya, nggak boleh. saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Yang diagram yang level 2 tadi tuh, Pak. Mana? Ini. Bukan, Pak, satunya. Nah, ya ini, Pak. Ini kan. Yang nota total pemesanan itu tuh, Pak, yang 2.4, kenapa nggak panahnya ke admin gitu, Pak? Dari admin ke nota. Dari admin ke nota, gini, yang membuat
yang membuat notanya adalah proses. Kita lihat dulu Oh, ya. bukan admin toh, Pak? Bukan. Admin itu melakukan gini, lawas nih. Admin itu kan melakukan kelola pemesanan, kan kelola pemesanan. Kalau kelola pemesanan itu berarti apa? Berarti yang mengelolanya adalah sistem. Ini kelola, dia cuma masukin aja. Ini kan laporan data pemesanan, dari laporan data pemesanan yang admin lakukan itu nih ada kelola pemesanan. Nanti muncul tuh nota total pemesanannya di sini. Jadi kalau sekarang Anda melihatnya di sini ya, ini level 1 plus penjualan. Ini customer milih produk kan bla 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 bla, dia mesen, betul ya? Dia mesen ya. Nah, ini admin dapat data apa nih? Admin ini dapat data sebetulnya ini yang namanya yang namanya proses yang customer lakukan itu sebetulnya apa? Sebetulnya harusnya sih tidak perlu melibatkan admin harusnya. Gitu. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan proses yang ada di sini. Tapi kalau Anda, awas ya, ini kalau Anda melakukan proses, ini adminnya masuk, kira-kira admin masuknya di mana? Di proses yang mana? Pembayaran, Pak. Hah? Kan ini belum pembayaran. Kan ini Oh, bukan toh, Pak? ini kan bukan pembayaran, ini kan baru pemesanan. Tuh. Baru pemesanan. Admin itu punya layarnya sendiri. Ini ya, nih data pemesanan, betul ya? Ini kan masuk data pemesanan nih. Laporan data pemesanan. Ini nih udah ada proses. Sebetulnya admin udah melakukan proses gitu. Tapi dia tidak masuk di prosesnya ini. Kenapa? Kan ini prosesnya customer. Layarnya customer ini. Iya kan? Betul nggak? Ini kan layarnya customer. Gitu. Iya, Pak. Dari data pemesanan yang masuk di sini nih, admin melakukan proses lagi. Gitu. Nanti masuk nih ke sini nih ke data pemesanan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, layarnya customer ya. Layarnya customer. Berarti logikanya gini, ya. Admin, proses admin itu harus ada data yang masuk ke tabel ini. Nah, betul nggak? Iya kan? Di layarnya admin tuh, di layarnya admin kelola pemesanan. Ini admin udah kelola pemesanan belum si admin? Satu, ini kelola produk ya. Produk nih. Ini customer milih barang. Udah ada belum kelola pemesanan oleh admin? Belum ya, Pak? Belum. Ini kita belum bahas. Kalau ada yang terlewat di sini yang belum, yaitu tugas Anda melengkapi. Gitu, Pak, proses ini kok belum ada, nah dibuat. Itu maksudnya. Ya, dibikin. Ini kan ada nih kelola pemesanan tuh, jelas tuh. Tuh, kelola pemesanan. Ada kelola pembayaran. Yang baru tadi dimunculkan oleh saya itu baru kelola produk. Customer baru pembelian. Belum pembayaran, belum. Ya, sampai sini nih, belum. Oke ya, jelas ya? Sudah sudah ada pencerahan begitu? Sudah, Pak. Sudah ya, kelihatan udah sarapan Susan nih. Saya belum sarapan San asli San. Tadi datang buru ngantar istri saya, wah duduk gitu kan. Ya, oke. Baik, thank you ya. Silakan yang mau nanya-nanya langsung ya. Baik, yang ketiga. Oke. Ya. Ini proses apa nih? Coba dilihat. Pembayaran. Pembayaran. Pembayaran, Pak. Pembayaran ya. Oke. Dari customer. Dari customer nih. Ini customer nih. Lalu ada pertanyaan, Pak, kenapa kok harus login dulu? Awas, ini contoh. Ya, contoh namanya juga. Betul ya? Oke. Artinya apa? Si pembeli itu, ya awas, si pembeli itu, logikanya, ini kan ngeloginya kalau bayar. Saudara. Betul ya? Ngeloginya kalau bayar. Artinya untuk bayar, dia harus masuk ke akunnya dia. Karena prosesnya pembayaran. Tuh, lihat tuh. Ini pokoknya ini tadi beli, ini bayar.
Harusnya Anda melihat, Pak, nggak sinkron, Pak. Kok ini ada login, kok di sini nggak ada login? Nah, itu pertanyaannya. Ya kan? Ini kan ada login nih di sini nih, di proses bayar. Ya, di sini nggak ada login. Betul nggak? Betul. Nah, harusnya bagaimana? Ya, saya munculin. Tapi kalau Nah. kalau seperti itu juga betul, Kak. Kan baru mesen customer-nya Pak, belum bayar, jadi nggak harus login dulu. Kalau dia mesen, logikanya nih ya, kalau dia mesen, nanti yang tercatat di pemesanannya punya customer siapa nanti? Dia dapat apa? Kan dia ini, kan dia nggak ngelogin. Ini kan ada data pemesanan, sedangkan di login di sini masuk data pemesanan, nih login celep, login ke sini. Iya. Nah, jadi baiknya gimana? Nih, menurut kita bersama sebaiknya. Ini biar Anda mikir nih. Ayo. Ya, mending login dulu, Pak. Mending login. Baiknya diproses. Iya, yang diproses 2 login dulu, Pak. Etanya login dulu kan. Itu maksud saya sih ya, biar kita sama-sama berpikir login dulu di sini. Tuh, ada nggak yang udah ngejawab yang dikasih login? Ini saya belum buka nih jawabannya kan. Ada Belum nggak? sempat ngumpulin, Pak. Belum sempat ngumpulin etan ayatnya belum sempat ngumpulin. Keterus terangannya itu yang saya bikin seneng. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ini kan latihan, namanya juga latihan, bukan tugas. Kayak tugas ya harus dikumpulin. Login ya, kasih login ya. Tapi pokoknya yang belum ngumpulin tetap kudu dibikin. Iya, Pak. Tetap kudu dibuat begitu. Ya, jangan sampai nanti udah nggak ngumpulin, wah nggak buat juga. Wah, ya itu tuh ya. Dibikin aja dibikin. Ini kan contohnya udah saya kasih nih. Jelas ya? Wes, nanti dari sini tinggal dilihat tuh sama Anda tuh, oh, nota pembayaran. Pokoknya kira-kira yang menurut Anda perlu untuk dilengkapi, silakan dilengkapi. Ini kan udah mulai ngerti nih. Ya, bahwa setelah kita mesen, data pesannya langsung tuh, begitu login langsung jelep muncul data pemesanan. Kalau kita udah login kan apa? Yang kita udah pesan kan ada di akun kita, betul nggak? Terus langsung masuk pembayaran. Input data pembayaran nih bisa didetilkan lagi loh. Yaitu apa? Scan, barcode, upload itu kalau mau dibikin detail. Kalau Anda nggak mau buat detail ya udah nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Jelas ya? Susan jelasan? Jelas, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, sok. Kalau kita bikin kayak sistem login dulu, berarti di diagram konteksnya juga itu si customer itu pas proses ke sistem informasi pembayaran itu nanti iya pembelian sama pembayaran berarti ditambah sama login ya, Pak? Ini di situnya. Kadang-kadang login itu, karena login itu sebetulnya proses yang simple. Ya, itu nggak ditampilkan di diagram konteks. Itu kadang-kadang login tuh nggak ada. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ini kok di dalam diagram konteks kok nggak ada login. Nah, pertanyaannya gini, logikanya gini aja wis gampang. Ini admin katakanlah. Apakah adminnya cuma satu? Kemungkinannya kan enggak kan? Ya? Iya, Pak. Oke, kemungkinannya kan enggak satu tuh si admin. Bisa jadi adminnya lebih dari satu. Iya, lebih dari satu si adminnya. Gitu. Nah, karena lebih dari satu ya otomatis otomatis ya nggak mungkin yang Bentar ya, ini saya stop share dulu nih. Ini rekaman pertamanya udah selesai. Wah, udah selesai ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kadang-kadang si login itu tidak dimunculkan gitu. Login tuh nggak dimunculkan di sini. Kadang-kadang yang dimunculkan proses yang intinya. Makanya kalau kita lihat ini kok nggak ada login, Pak, tapi tiba-tiba di sini kok ada login. Terkadang login memang nggak dimunculkan di diagram konteks gitu. Ya, cukup jelas ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, wes, nyambung lagi lah ya. Saat ini udah ya, nanti silakan ini tinggal turunannya ya, ke bawah-bawahnya tinggal dilengkapi sendirilah.
Nah, ini apa nih? Level 2. Level 2. Ini proses kelola produk. Awas. Yang belum tergambarkan di sini adalah kelola apa? Yang belum ada. Ini admin nih punya 3 kelola. Kelola produk, kelola pemesanan, kelola pembayaran ya. Oke, yang tadi kita lihat kelola produk. Kelola pemesanan belum ada si admin. Kelola pembayaran juga belum ada si admin. Ya, kalau Anda perlu buat, silakan bagian itu dibuat gitu. Ini kelola produk, perhatikan oleh Anda. 111, 112, 113, 114, 11 tuh apa sih tadi? Pendataan produk. Tuh. Pendataan produknya saja, saudara, kalau Anda mau detailkan tuh ada apa? Ini klasik tuh umum ada. Insert, update, delete. Ya, pendataan pelanggan, insert pelanggan, update pelanggan, delete pelanggan. Ya, itu proses query itu kan umumnya 3. Ya, insert, update, delete. 114, cek kelengkapan data produk. Tampilkan data produk, lihat tabelnya, data produk simpan, ya. Ini ada yang apa namanya? Masuk data produk, simpan data produk, ada simpan data produk. Betul ya? Kalau delete kan harus recovery. Ini panahnya boleh 2 arah nih sebetulnya ya. Ini panahnya 2 arah, yang update tuh panahnya 2 arah sebaiknya sih. Nanti kalau Anda bikin tuh. Kemudian masuk lagi ke tampil ya. Ini Anda lihat tuh, berurutan. Nah, kalau ada yang kurang sempurna dari contoh ini, namanya juga contoh. Ya, silakan disempurnakan. Gitu. Jadi kalau Anda mau bikin level 2 dari admin, ya level 2, mana nih yang bisa dibikin lagi sama admin? Ya udah nggak ada, ini kan udah kelengkapan produk udah ada. Ya, udah beres nih admin ya. Kan? Berikutnya tuh langsung pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua saya kasih level 0-nya ke Anda. Bentar ya. Sampai sini dulu. Oke, berarti tugas Anda masih banyak nih. Ini saya nggak mau munculin sampai bagian terakhirnya. Berarti harus bikin apa? Kelola apa? Kelola pembayaran sama pemesanannya, Pak. Nah, cakep. Kelola pembayaran sama kelola pemesanan. Itu Selesai yang 2 itu berarti udah selesai kan, Pak? selesai di bagian. Jadi gini, dari diagram konteks ini DFD-nya harus ada semua, gitu aja. Oh. DFD harus ada semua. Ini si customer udah bayar belum, customer? Udah bayar, udah beres. Udah bayar. Berarti yang belum adalah kelola pemesanan sama kelola pembayaran oleh admin. Itu. Admin. Iya kan? Jelas. Gampang kan sebetulnya bikin DFD ya? Kan Anda berkreasi sendiri. Kalau DFD tuh saya pengennya gimana kan tergantung dari proses bisnisnya. Makanya Anda bikin DFD itu dari proses bisnis. Kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Nanti kalau misalkan Anda di Anda ujian sidang tuh ya, ujian sidang presentasi gitu kan, ditanya, ini kok kenapa kok ada insert ada update data produk? Emang ada di aplikasinya? Ada, Pak. Kan gitu bisa jawab. Ya. Nanti kalau ini nggak dibikin, ditanya nih sama penguji misalkan, ditanya ya, ujian presentasi, datanya bisa diupdate nggak kalau ada perubahan harga misalkan? Bisa, Pak. Mana prosesnya? Lupa, Pak, ketiduran, kan gitu jawabannya pasti. Ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi maksud saya tolong untuk dilihat lagi detailnya. Ya, cukup jelas ya, di bagian ini cukup jelas ya. Nanti silakan di kotak pokoknya udah jelasin ya, nanti videonya saya upload. Baik, Pak. Ini udah saya record. Next, soal kedua ya. Soal kedua nih rada banyak nih, rada banyak. Ada calon, ya, siswa, ada kepala sekolah, ada bank, ada ketua yayasan. Kira-kira kalau Anda melihat gambaran dari diagram konteks ini menggambarkan diagram konteks untuk proses apa? Ya.
Beasiswa atau Pak? Beasiswa. Pendaftaran bukan, Pak? Bukan. Atau pendaftaran? Pendaftaran. Iya, pendaftaran. Oracle International Ini School. namanya Sistem Informasi Pendaftaran Oracle International School ya. OIS, OIS, saya disingkatkan OIS jadinya ya. Kalau kita kan UCIK gitu kan? Ya. Iya, UCIK ya, UCIC kan nu teu nyaho mah naon UCIK naon gitu kan. UCIC. Oke ya. Kalau kita UCIC ini adalah OIS gitu ya, Oracle International School. Yang dilakukan oleh calon adalah masukin data ya, dapat formulir dulu. Kan nggak ada login nih. Ya, kalau misalkan pengen loginnya dimunculkan, boleh nggak ya Pak? Pengen ada login? Ya, boleh-boleh aja. Silakan kalau mau dimasuk. Tapi nggak perlu sebetulnya ya. Gitu kan. Nanti bank tuh dapat apa tuh? Banknya. Gitu. Si bank tuh dapat formulir, ya, kemudian memunculkan data calon siswa. Ya, mana yang udah bayar, mana yang belum. Kepala sekolah dapat apa? Laporan pendaftaran, laporan data siswa, laporan pembayaran. Ketua yayasan sama. Tuh, udah ketua yayasan sih mungkin sifatnya kan cuma dapat report aja ya. Gitu. Jelas ya? Nah, dari sini ya silakan nanti kalian bikin. Ini diagram zero-nya. Diagram zero-nya jelas bahwa saya hanya menyediakan dari keempat user ini ada proses pendaftaran nih. Mana yang masuk ke calon siswa ngapain, dapatnya apa. Ya, si bank ngapain, dapatnya apa. Ya, ini tabel-tabelnya tuh, tabel file data siswa, file hasil tes. Itu kan ya ada tabel lagi. Kalau Anda perlu nambahin tabel lagi, memang diperlukan, boleh, silakan. Prosesnya ada satu, pendaftaran, seleksi, pembayaran, pembuatan laporan. Dari sini silakan Anda buat DFD-nya level 1 untuk pendaftaran. Ya. Pendaftaran yang terlibat siapa aja? Yang terlibat pendaftaran, ayo siapa aja? Calon siswa, bank, bagian administrasi, Pak. Iya kan? Calon siswa sama bank administrasi. Ya. Tapi kalau Anda lihat kan bag administrasi nggak ada di sini. Berarti ya ada. Calon siswa sama bank. Diadain itu jawabannya. Adain di sini. Dibikin administrasi. Itu ya. Harus jeli kan. Nggak ada nih. Bikin. Ya, ini kan level zero-nya kan saya munculin tuh di sini nih. Ya, level ini nggak ada, munculin langsung. Ya, nggak boleh bagian administrasi masukin data pembayaran tuh ke proses pembayaran, masa di sini nggak ada. Ya kan? Pak, interupsi, Pak. Oh, interupsi mana? Boleh. So, gimana? Izin bertanya, Pak. Boleh. Yang ini bank tuh kenapa masuk, Pak? Hah? Banknya? Kenapa kan, ada bank, Pak? Kan banknya online. Pendaftarannya online. Via bank. Oh, ini pendaftarannya jadi kayak online gitu, Pak? Online dong. Masa pendaftaran masih bayar Ibu Ida gitu kan? Ya. Online dong. Ya, masa masih banyak kebahas. Ya, zaman aku kan offline gitu loh. Ini sama saya juga. Pandemi, lagi zaman pandemi itu harus di online kan semua. Online-nya Pak. Ya enggak, dulu juga kita sebetulnya sudah kerjasama sama satu bank ya, saya nggak sebutkan bank, tapi memang kita belum punya platform sistemnya. Kita belum punya platform sistemnya di beberapa di beberapa perguruan tinggi juga memang kita nggak menyediakan sistem informasi ini sih sebetulnya, tapi siswa itu bisa bayar menggunakan via ATM gitu, transfer, nanti bukti transfernya yang diupload tuh boleh, jadi nggak berhadapan langsung dengan petugas di kampus, tinggal masukin dari sistem buktinya. Nah, kalau ini muncul ada bank, berarti bank itu punya rekanan bank, itu punya akses ke sistem. Iya. Mungkin nggak? Mungkin. Perguruan-perguruan tinggi yang udah kelas internasional sudah nggak ngurusin ini lagi. Ya, tujuannya supaya apa? Tahu nggak?
Kenapa langsung melibatkan bank? Supaya nggak pabaliet gitu ya, nggak ribet, nggak duit hilang lah, nggak duitnya dipakai sama admin, duitnya kurang 10.000 dan sebagainya. Langsung urusannya sama bank. Itu tujuannya sih ya. Jadi ya kayak Anda kalau Anda di Topet kan Anda transfer gitu ya. Kalau ini mah dari sistem, si banknya tuh bisa ngecek mana yang udah bayar, mana yang belum. Itu ada link langsung upload di sistemnya untuk upload bukti itunya, bukti transaksinya. Itu maksudnya bank tuh. Jelas ya? Nah, silakan nanti dibikin dah, tugas Anda harus bikin pendaftaran, dibikin seleksi, dibikin pembayaran, dibikin pembuatan laporan, dibikin. Ya, pembuatan laporan mah gampang deh, ini nggak ngapa-ngapain ini mah tuh, cuma dapat laporan aja. Yang ini mah nggak usah dibuat level-levelan, ini ada level 1 juga cukup ini. Ya, yang harus dioprek tuh ini nih, bagian ini. Tuh, itu yang harus dibuat sama Anda lebih detail lagi. Sampai sini cukup jelaskah? Jelas, Pak. Ya. Yang Ya, lain? Pak. Yang lain cukup jelas selain tadi Susta, Dimas, silakan yang lainnya. Barangkali Astuti udah jelas belum? Ya, ini yang lainnya memantau atau tiduran nih ya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih memantau gitu kan, memantau perkembangan, takut disebut namanya gitu kan. Ya. Pul gimana Pul, kamu masih eksis? Masih Pak, mantau. Pul ya. Regina lagi di mana Regina? Di rumah apa di kafe? Di kafe. Di rumah Pak, masuk sore. Masuk sore ya. Wis ya. Iya. Kalau mau pesan kopi ke Regina aja tuh ya. Tidak dapat Siap, Pak. potongan karyawan gitu ya. Potongan karyawan. Ada Pak. Nanti sesekali kita ngumpul ya di kafenya Regina lah gitu kan. Tuh yang punya teman saya juga soalnya. Ya. Di Cideng ntar, Pak. Nanti kalau Bang udah di mana? Gin? kalau udah divaksin ya nanti nanya tuh ke Regina, ke di kafe mana? Enak pokoknya kafenya. Ya, Instagramable gitu kan. Cukup satu kelasnya full semua sih cukup. Ditunggu guys. Iya. Katanya nanti mau dibayarin sama Regina semua. Dapat diskon enggak, Gin? Gratis. Enggak. Gratis ya. Sama Regina gratis. Oke. Baik ya. Jadi silakan nanti dipahami ya, videonya saya gabungkan dulu, kemudian saya akan posting di grup ya, di YouTube saya masukkan juga nanti setelah saya combine. Baik, barangkali ada yang masih ingin bertanya sebelum kita akhiri pertemuan 10 ya. Ini terima kasih yang sudah hadir, ada berapa nih? Ada 18 ya. 18 sudah hadir. Tolong untuk tidak kendor ya, tidak kendor karena takutnya kalau udah kendor ini ngencenginnya lagi susah. Betul ya? Gitu kan? Betul, Pak. Kalau kenceng ngendorinya gampang, tarik, karet tuh ditarik, terus lama-lama kendor. Tapi kalau udah kendor, itu karet udah kudu diganti. Udah nggak bisa dikencengin lagi. Susah bener. Ya, jadi tolong untuk tidak kendor, karena perkuliahan Anda ini masih di awal banget, baru memasuki tahun kedua, dilalahnya tuh. Ya, pandemi gitu, saudara. Kalau Anda ngobrol dengan saya, stop share ya, biar kita kelihatan wajah saya lebih jelas. Jadi gini, kalau Anda ngobrol dengan teman Anda, mungkin yang kuliah di tempat lain, ya coba ngobrol dengan teman-teman SMA Anda kan pasti masih terjalin hubungan baik ya. Anda baru lulus SMA 2 tahun yang lalu. Coba tanya di perguruan tinggi yang lain. Di perguruan tinggi kamu gimana cara kuliahnya? Ya, semua perguruan tinggi itu mengalami kebingungan di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini mereka juga masih kebingungan. Ya, ada yang pakai video kayak kita gitu ya, ada nge-zoom-nya, ada video sebagainya. Saya kemarin ketemu sama hari Minggu ya, di badminton tuh ada teman-teman anak saya juga yang kuliah di CIC beberapa, itu saya tanya, kamu gimana di prodi kamu ya?
bukan prodi TI sih kebetulan. Ini nggak nge-Zoom nggak? Apa gimana? Iya Pak, tapi nggak semua nge-Zoom. Hanya ada beberapa orang yang nge-Zoom. Pada bikin video pembelajaran nggak? Nggak semua Pak yang bikin video pembelajaran. Ada yang satu prodi cuma 1 orang bikin video pembelajaran. Cuma dosen komputernya aja, dosen-dosen yang lainnya nggak bikin. Nah, artinya memang tidak semua sudah menerapkan blended learning, gitu ya. Kalau saya sih, selain saya menggunakan Zoom ini juga kan record ya, di-record, kemudian kalau emang saya perlu untuk bikin videonya sendiri, saya bikin videonya sendiri supaya minimal mahasiswa itu bisa dapatnya maksimal gitu loh, saudara. Ya, dapatnya maksimal. Saya berusaha untuk melakukan itu di setiap prodi. Supaya apa? Supaya ya komunikasinya selalu terjalin. Ya, kalau komunikasinya nggak terjalin kan repot juga ya. Sayanya yang kerepotan, nanti nggak ngerti nih nanti progresnya Anda. Ya, apakah memang mengikuti perkuliahan sungguh-sungguh ataukah wah karena online gitu kan, yang penting hadir Pak, absen gitu kan, yang penting nongol nih wajahnya kelihatan gitu kan. Tapi sebetulnya anaknya lagi tiduran gitu kan, atau anaknya lagi mandiin burung gitu ya. Burung ya, burung beneran gitu, bukan burung bohongan, lagi nyemprotin burung gitu kan, cuit, Zoom-nya tahu-tahu habis gitu ya. Ada yang seperti itu mungkin. Jadi tolong untuk lebih konsen ya di perkuliahan Anda. Mudah-mudahan di tahun depan saya nggak tahu ya, karena beberapa perguruan tinggi saya tanya, kamu gimana? Iya Pak, ini kan kita mau masuk 6, tapi masih online tuh, kebayang saudara, surat edarannya udah muncul. Gitu, semester genapnya pasti online. Yang offline, yang semi offline hanya yang anak semester 1 Pak, buat anak semester 2. Tuh, jadi kita nggak tahu nih, ya nanti buat next semester apakah Anda masih online, yang offline-nya, karena yang anak baru belum ketemu sama sekali saya. Yang masih semester 1 nih belum ketemu sama sekali. Kalau Anda kan udah pernah ketemu sama saya gitu kan, di semester awal kita ketemu di lab kan. Nah kalau yang semester 1 ini belum, saya sama sekali belum ketemu mereka nih, belum tahu nih seperti apa sosoknya gitu. Ya kalau kalian kan udah tahu lah ya, kita selama 6 bulan. Sok makhluk. Iya kan. Ini masih goib semua ini yang semester 1 nih. Ya, masih kelihatan ya. Kadang-kadang kalau di mall gitu ada yang suka ngeliatin saya, mungkin siswa saya semester 1, tapi sayanya nggak kenal. Bisa jadi ya, karena saya cuma ngajar 1 kelas sih. Karena ada 2 kelas, saya ngajar 1 kelas. Ada ya yang beberapa yang wajahnya saya kan, tapi ini siswa saya bukan, soalnya kan pakai masker, takut disapa bukan gitu, ditabok gitu kan bahaya. Ya. Pak izin bertanya Pak. Boleh sok silakan. Gimana? Kalau buat mata kuliah Bapak sendiri ada perbaikan nilai nggak Pak buat UTS atau UAS gitu Pak? Belum juga, ini udah perbaikan baik. Perbaikan tuh nanti kalau di akhir mau wisuda tuh baru perbaikan gitu kan. Lah ya. Ini sih kalau gini ya, saya sih bukan berarti saya bilang nggak ada perbaikan ya. Saya ingin mencoba menerapkan di awal sebelum kita melaksanakan kemarin TS itu ada brainstorming dari semualah, dosen ngumpul gitu kan, dekan dan sebagainya, menyampaikan tolong untuk tidak terlalu saklek gitu ya, kalau bahasa Norwegianya mah saklek gitu ya, saklek. Nah, supaya apa? Takutnya khususnya untuk mahasiswa yang baru ya, takutnya mereka baru si kuliah, udah si online, ujian jeblok gitu dapatnya. Dan saya sampaikan ke mahasiswa, ya saya tidak akan saklek-saklek bener nih ya, tapi yang penting apa? Tugas ngumpulin, kehadirannya muncul. Nah di perkuliahan 2 minggu, 3 minggu awal tuh ada mahasiswa-mahasiswa yang memang mahasiswa baru yang belum muncul, saudara. Tiba-tiba muncul, ada yang tiba-tiba muncul. Gitu. Tiba-tiba muncul tuh maksudnya telat gitu, daftarnya tuh mereka telat, ada. Dan itu tidak bisa kita hindari, masa kita biarkan mereka untuk nggak ikutan ujian kan nggak mungkin. Nah, ini yang tolong untuk dipahami. Kalau untuk masalah perbaikan, saya melihat konteksnya nanti, melihat situasi dan kondisinya ya.
Karena kan kalau perbaikan itu adanya di menjelang saya memberikan nilai akhir. Setelah saya dapat UAS, nilai UAS itu dikelola nilainya. Ya, kalau memang ada beberapa yang perlu untuk penugasan tambahan, saya akan direct di grup. Ya, saya akan direct di grup. Ya, silakan nih ada tugas tambahan untuk penambahan nilai. Nanti biasanya saya share. Jadi untuk nambahin bagi-bagi yang nilai-nilai yang masih ngepas-ngepas tuh saudara ya, yang masih ngepas-ngepas. Nah saya sih tidak berharap untuk saya memberikan nilai jelek. Ya pengennya sih nilai itu minim-minimnya B lah gitu ya, nggak ada yang C apalagi D. Gitu kan. Tapi kan saya harus melihatnya secara jujur ya, betul ya. Harus melihatnya secara jujur dan secara objektif. Saya akan sangat kalau saya memberikan mereka-mereka yang tidak aktif langsung saya kasih nilai baik. Ya, saya tidak menghargai kalian-kalian yang rajin. Secara apa namanya? Secara aturan saya nggak boleh melakukan seperti itu. Tetap harus ada porsi yang berbeda. Gitu. Jadi nilai itu harus proporsional. Betul ya? Kebayang contoh misalkan ya, ini 7 kali hadir. Ada yang 1 kali loh hadir, tapi ikut UTS di kelas ini. Ya, ada. Ada yang hadir cuma 3 kali ikut UTS, ada saudara. Nah kebayang nggak kira-kira kalau hadir 1 kali apa materi yang bisa diperoleh? Dimas bisa jawab, mungkin Nursifa bisa jawab, Susan bisa jawab, Daniel bisa jawab. Kalau cuma 1 kali hadir, dapat apa? Ya, atau hadirnya 3 kali deh, triple hadir dari 7 kali ketemu ya hadir, nggak akan dapat apa-apa. Banyak hal yang tidak didapatkan, apalagi kuliahnya. Nongol juga sebetulnya nggak memperhatikan begini, boro-boro ngeliat video. Saya kan bisa lihat mana tugas yang dilihat, mana tugas yang tidak dilihat. Itu kelihatan tuh saya pantau loh, hati-hati saudara. Itu keuntungannya saya menggunakan Edmodo di penugasan. Bukan cuma mana yang telat, mana yang nggak telat, bukan. Ya, oke. Jelas ya? Nah ini tolong untuk dipahami. Jadi sekali lagi saya tidak mendiskreditkan siapapun, ya. Tapi saya akan mencoba seobjektif mungkin supaya Anda-Anda yang memang rajin mengikuti perkuliahan ya mendapatkan porsi yang sesuai gitu maksud saya. Ya saya nggak pukul sama rata enggak saudara ya, nggak tebang pilih tuh enggak. Ya yang memang layak untuk dapat nilai baik ya saya kasih nilai baik. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan nilai ya, Susan ya, tenang aja gitu kan. Ya, yang penting ikuti aja prosesnya. Baik, kita sudah di bawah 1 menit, saudara, di 40 menit yang kedua. Ya, terima kasih ya untuk penyertaan Anda dalam kuliah hari ini, sudah menyertai kita semua, sama-sama ngumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bermanfaat untuk Anda semua. Oke ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ya. Absennya menggunakan WA group. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya.